Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang barangkali masih sedikit yang kita syukuri. Kita akan melanjutkan pembahasan masalah fikih, yaitu at-ta'zir. Pembahasan yang berkaitan dengan hudud jinayat yang namanya at-ta'zir. Ta'zir itu apa? Secara bahasa, ta'zir itu adalah at-ta'zimu wan nusrah. Secara bahasa, ta'zir itu artinya mengagungkan atau menolong. Dan karena itu Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, litu'minu billahi wa rasulihi, dalam surat Al-Fatah ayat 9. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, agar mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan mengagungkan Allah. Wa ya'ti bimakna al-ihana. Tapi kata at-ta'zir itu juga punya arti penghinaan, pengucilan. Nah, makna yang kedua ini yang dimaksud. Jadi ta'zir dalam pembahasan hudud, ta'zir dalam pembahasan fikih adalah penghinaan atau hukuman yang tidak ada dalam had-had yang telah kita bahas. Tidak potong tangan, tidak cambuk, sejumlah yang disebutkan, ya. Tapi ada hukuman yang lain atau sanksi yang lain. Nah, sanksi yang tidak masuk di dalam hudud itu namanya ta'zir. Yuqalu azza ar-rajulu fulan, azzara fulanun fulanan. Seandainya ada orang mengatakan bahwasanya azzara fulanun fulana, seseorang itu telah menghinakan orang lain. Maksudnya idza ahanahu zajran wa ta'diban lahu ala dzambin waqa'a minhu. Jadi dihinakan, dikasih sanksi, ya, agar jerah, atau sanksinya itu berupa sanksi mendidik. Jadi misalnya kalau anak kita dulu biasanya di madrasah atau sekolah dasar itu kalau salah dihukum suruh berdiri di depan kelas. Itu salah satu bagian takzir agar tidak melanggar aturan, disuruh berdiri. Atau hukuman barangkali yang mendidik, misalnya
Kalau anak kita tidak melakukan tugas yang telah dibebankan kepadanya, kemudian dikasih hukuman. Apa hukumannya? Misalnya, nak, kalau tidak nyapu, hukumannya kamu menghafal 10 ayat misalnya. Menghafal 10 ayat karena tidak nyapu, itu namanya juga takzir, tapi takzir yang mendidik. Wal maqsudu bihi fi syar'i at-ta'dibu ala dzambin la hadda fihi wala kaffara. Yang dimaksud takzir dalam syariat adalah hukuman yang niatnya itu membuat jerah atau mendidik karena dia melakukan suatu pelanggaran, dan pelanggaran itu tidak ada secara hukum hadnya, tidak ada secara hukum dendanya. Jadi dosa atau kesalahan yang tidak ada hadnya, tidak ada dendanya, ya itu namanya hukuman takzir. Ai anna uqubata ta'dibuhu yufriduha al-hakim ala jinayatin aw ma'siyah lam yu'ayyan asy-syar'u laha uqubah. Ya. Jadi tadi saya sebutkan takzir itu adalah hukuman yang sifatnya mendidik, yang dijatuhkan oleh seorang hakim, seorang pengadil atas suatu salah atau dosa, yang salah atau dosa itu syariat belum menentukan iqab atau hukumannya. Misalnya ya, orang berhubungan tapi tidak pada tempatnya, itu secara hukum tidak ada hukumannya. Atau mencuri, yang dilakukan atau barang yang dicuri itu tidak sampai batas minimal untuk dipotong. Atau misalnya seorang perempuan yang senang dengan perempuan yang lain atau lesbian, apakah ada hukuman secara jelas dalam Al-Quran atau Sunnah? Perempuan kumpul dengan perempuan, hukumannya ini? Enggak ada. Ya. Wal qadhafu bi ghairi az-zina. Dzalika annal ma'asi thalathatu aqsamin. Hal itu karena kemaksiatan itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, kemaksiatan dosa yang nau'un fihi haddun. Ada dosa, ada kesalahan yang di situ ada hadnya. Had itu hukumannya. Wala kafarata, tapi tidak perlu kafarah kalau sudah di had atau dihukum, seperti yang kita bahas kemarin. Wa nau'an fihi kafarah wala hadda. Ada dosa yang hanya membayar denda atau kafarah tapi tidak ada hukumannya. Misalnya contoh yang sering kita sampaikan, al-jima'u fi nahari Ramadan misalnya. Hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan, apakah ada hadnya? Ada madan? Apa hadnya? Itu bukan had. Itu kafaroh. Ya. Jadi kafarohnya itu memerdekakan budak
atau puasa 3 bulan berturut-turut, 2 atau 3? 2 bulan berturut-turut, ya. Atau apa Pak? Memberi makan 60 orang miskin. Itu kafaroh, tapi tidak denda. Maaf, tidak had, ya. Atau melakukan hubungan pada saat ihram. Apakah ada hadnya? Tidak ada, tapi ada kafarahnya. Nah, ada suatu kesalahan atau dosa nau'un la kafarata fihi wala hadda. Ada dosa yang tidak ada hadnya secara tegas dan juga tidak ada kafarahnya secara tegas. Nah, itu yang tadi kita sebutkan. Misalnya berhubungan tidak lewat jalan yang biasanya, misalnya, atau lesbian, ya, atau mencuri yang barang yang dicuri itu tidak sampai batas minimal harus dipotong tangannya. Nah, itu nanti yang mengharuskan orang yang melakukannya itu ditakzir, ya. Masyru'iyatuhu, pensyariatan takzir itu al-aslu fi masyru'iyatihi ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Landasan dasar disyariatkannya takzir adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi, wan Nasa'i wal Baihaqi an Bahz ibnu Hakim an abihi an jaddihi, dari seorang yang namanya Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam habasa fi tuhmah, bahwasanya Nabi pernah memenjarakan orang fi tuhmatin karena suatu tuduhan. Sahahahu al-Hakim, hadis ini disahkan oleh Imam Hakim. Wa innama kana al-habsu habsan ihtiyatiyan hatta tadhhar al-haqiqah. Menahan orang yang dilakukan oleh Nabi ini adalah penahanan ihtiyatiyan, ditahan ihtiyati. Ihtiyati itu artinya jangan-jangan orang ini nanti lari misalnya. Ini yang banyak dilakukan oleh pihak yang berwenang di negeri kita. Jadi sebelum terbukti tapi sudah dipenjara, itu namanya habsan ihtiyatiyan. Belum ada putusan pengadilan tapi dia sudah masuk di penjara, itu namanya habsan ihtiyatiyan. Jadi di penjara untuk jaga-jaga jangan sampai dia itu lari. Di penjara dalam rangka agar dia tidak menghilangkan bukti-bukti. Di penjara agar dia itu tidak berkelit dan seterusnya. Itu namanya habsan ihtiyatiyan. Sampai ada kejelasan hukum, apakah dia itu bersalah atau tidak. Nah, yang jadi masalah di negeri kita, orang yang belum diputuskan tapi lama di penjara, gak diputuskan. Akhirnya seandainya dia tidak salah, itu seakan-akan dia bersalah. Sengaja diolor, diundur, diolor, diundur, akhirnya bingung dewe. Beberapa hari yang lalu saya dengar atau lihat berita, di Aceh ada seorang pasangan suami istri yang dipenjara 3 tahun, sudah dipenjara 3 tahun. Tuduhannya apa? Tuduhannya karena dia itu menjual atau menyimpan ganja. Dua-duanya buta. Apa yang ngerti ini iku ganja?
Butanya bukan barusan, dari kecil wis buta. Ya. Dia hanya tukang urut, tukang pijet. Yang sangat mungkin kalau langganan pijetnya itu datang membawa itu kemudian ditinggalkan, tapi dia yang kena. Ya. Tapi sudah 3 tahun di penjara. Ini kan ada ketidakadilan di situ ya. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud an Hani ibnu Nayyar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajlidu fawqa asyrati aswatin. Jangan kalian menjatuhkan hukum jalet. Jalet itu pukulan, dera. Jangan kalian mendera orang sampai lebih dari 10 kali. Illa fi haddin min hududillah, kecuali dera karena menjalankan hukuman Allah. Misalnya dera orang yang mengqadzaf. Berapa Pak? Berapa dera orang yang mengqadzaf itu? Cambukan orang yang menuduh orang lain berbuat zina itu berapa? Pinten? 80 kali. Artinya Nabi seakan-akan mengatakan ada hukuman selain had itu, selain cambukan yang had itu ada. Ya. Jadi kata Nabi, jangan kalian mendera, mencambuk orang di atas 10 kali kecuali cambukan dalam rangka menegakkan had, menegakkan hukuman Allah. Berarti ada takzir itu ada ya. Misalnya santri yang melanggar peraturan masuk pondok maksimal paling malam jam 10, ternyata dia jam 11 baru masuk, nah itu kena hukum. Kalau digontor biasanya digundul. Gundul itu bagian daripada takzir ya. Waqad thabata anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yu'adziru wa yu'addib bihalqir ra'si wan nafyi wadh-dharb. Dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah melakukan hukuman takzir. Takzir yang sifatnya mendidik. Apa bentuknya? Bentuk yang pernah dilakukan oleh Umar adalah bihalqir ra'si, dengan menggunduli kepala, digundul sama Umar. Jadi dia melakukan dosa salah, nah, digundul sama Umar. Wan nafyu, ada bentuk lain yang dilakukan oleh Umar, yaitu mengasingkan orang yang berdosa itu, dideportasi, diasingkan. Tapi bukan deportasinya Israel terhadap relawan Gaza ya. Wadh-dharbu, pukulan. Umar juga pernah menerapkan takzir yang berupa pukulan. Kama kana yahriku al-hawanit al-khammarin, seperti halnya Umar juga pernah membakar warung-warung yang menjual khamr. Jadi Umar membakar warung-warung yang menjual khamr, itu bagian daripada takzir. Wal qaryah allati yuba'u fihi al-khamr, Umar juga pernah membakar kampung yang di situ memang pabriknya khamr. Bahkan Umar pernah membakar Qasru Sa'id ibnu Abi Waqqas bil Kufah. Umar pernah membakar kantornya Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah. Kenapa? Alasannya karena Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengizinkan rakyat
Kufah untuk masuk kepada kantor itu. Jare Umar, kantor iki sing bangun duwite rakyat. Kok rakyat gak boleh masuk? Sama Umar, obongan aja. Dibakar sama Umar. Jadi Umar membakar kantornya Sa'ad bin Abi Waqqas bukan karena tanpa alasan, tapi karena kantor itu tidak diperbolehkan Sa'ad bin Abi Waqqas melarang rakyat untuk masuk ke kantor itu. Artinya kalau seandainya Umar itu sekarang masih ada, kantor-kantor milik rakyat itu bisa dimasuki oleh orang yang paling berpengaruh dan juga bisa dimasuki orang-orang yang paling beso. Orang yang dasinya, bajunya kelicit bisa masuk kantor itu. Orang yang sarungan pun bisa masuk kantor situ. Karena kantor itu dibangun dari uang negara. Dan uang negara itu uangnya rakyat, bukan uang pribadi. Karena kita bagian daripada anggota atau masyarakat suatu negara itu, kita juga merasa memiliki kantor itu. Loh, kantor-kantorku kok gak oleh masuk nyapo, gitu. Ya, makanya Umar menyuruh membakar kantornya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat, termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya. Waqad ittakhadha dzirratan yudrabu biha man yastahiqqu dzarb wa tahada daran lisijn wa darbun naiha hatta ba'uda sya'raha. Umar juga pernah menerapkan takzir ini dengan membikin penjara Umar bin Khattab. Ya. Zaman Nabi tidak ada penjara, tapi Umar membikin dalam rangka untuk mentakzir orang. Meskipun penjaranya tidak seperti penjara sekarang. Umar juga pernah menerapkan hukuman an-naihah. Hukuman bagi wanita yang naihah. Naihah itu adalah wanita yang menangisi keluarganya yang meninggal. Ya. Jadi Umar gak seneng kalau ada seorang wanita atau keluarga yang nangis. Niyaha itu kan sampai napuk-napuk pipi, bajunya disobek-sobek karena tidak ikhlas dengan kematian keluarga. Nah, itu namanya niyaha. Umar menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan itu. Ya, jadi dalam Islam niyaha itu dilarang. Kita boleh menangis pada saat keluarga kita meninggal, tapi tidak boleh niyaha. Niyaha itu sampai nampar-nampar pipi, sampai nyobek-nyobek baju, nyobek jilbab karena tidak rela dengan kematian keluarganya. Nah, itu tidak boleh. Ya, kita ikhlaskan keluarga kita itu pergi, semoga itu yang terbaik. Saya salut dengan keluarga para relawan kita yang di Gaza kemarin. Rata-rata, ya, ibunya Muhammad Yasin misalnya, wartawan TV One, ya, itu mendukung anaknya untuk pergi ke Gaza, bahkan neiso gak mulai terus berangkat ya. Adik-adiknya pun mendukung. Yang ada lagi zikrullah, itu keluarganya semuanya mendukung, adiknya, kakaknya, bapaknya, ibunya, semuanya mendukung. Artinya seandainya meninggal pun tidak sedih. Kalau keluarga itu sudah seperti itu, tidak ada niyaha. Bahkan bangga kalau keluarganya itu meninggal sebagai syahid. Ya, karena itu ada ungkapan salah satu relawan yang luar biasa. Saya sempat
menangis ketika dia bilang Gaza itu tidak butuh kita. Palestina itu tidak butuh kita. Ya, Palestina itu milik Allah, Gaza milik Allah. Yang butuh Gaza, yang butuh Palestina itu kita. Artinya Palestina itu sebagai bumi yang kalau kita ingin syahid ya di sana itu. Gaza itu adalah bumi yang kalau kita ingin mendapatkan kesyahidan ya di sana itu. Jadi kita yang butuh Gaza, kita yang butuh Palestina. Ya. Nah, kalau keluarga kita itu mendukung seperti itu, insya Allah tidak ada niyaha, tidak ada tangisan, bahkan bangga, ya, bangga dengan syahidnya salah satu anggota keluarga. Qala al-a'immatu tsalatsa innahu wajibun. Imam yang tiga kecuali Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukuman takzir itu wajib. Artinya harus ada hukuman takzir itu. Wa qala Syafi'i laisa biwajibin. Hukuman takzir itu tidak wajib. Imam tiga tadi yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan bahwasanya itu wajib. Maksudnya hukuman takzir itu adalah masyru'. Hukuman takzir itu disyariatkan oleh Islam. Ya. Nah, sekarang apa hikmah disyariatkannya takzir dan apa bedanya antara hudud dengan takzir? Qad syara'ahu al-Islamu li ta'dibil 'usati wal kharijina 'ala an-nizam. Disyariatkannya takzir itu dalam rangka untuk mendidik para pembangkang, para pendosa, ya, atau orang yang keluar dari aturan Islam. Fal hikmatu fihi hiya al hikmah min syar'iyyatil hudud kama sabaqa dzikruha fi mawadhi'iha. Dan hikmahnya sama dengan hikmah disyariatkannya hudud. Kalau zina ya dibunuh atau dirajam, kalau mencuri ya dipotong. Nah, hikmah-hikmahnya itu sama dengan itu. Illa annahu yakhtalifu anil hudud min salasati awjuhin. Hanya takzir itu berbeda dengan hudud dari 3 sisi. Yang pertama, annal hududa yatasawa an-nasu fiha jami'an bainahuma at-ta'ziru yakhtalifu bi ikhtilafihim. Bedanya kalau hudud itu sama, siapa saja yang melakukan pelanggaran itu, apakah orang terhormat atau tidak, orang pangkat atau tidak, kaya atau miskin, berilmu atau tidak berilmu, kalau melakukan pelanggaran hudud itu dia sama hukumannya. Sedangkan takzir berbeda. Kenapa? Karena takzir itu pertama yang menentukan adalah pengadilan. Dan pengadilan itu punya pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman. Ya, misalnya contoh, orang ini baik, tidak pernah melakukan dosa. Ya, cuman sekali itu melakukan dosa. Selama ini memang orang ini baik gitu. Dosa yang dilakukan tidak sampai kepada batasan hudud. Misalnya pencurian
pencurian yang dilakukan tidak sampai batas minimal harus dipotong tangan, maka orang ini hukumannya, takzirnya tentu berbeda dengan orang yang biasanya mencuri, meskipun sama-sama pencurian yang dilakukan tidak sampai batas minimal harus dipotong tangan. Ya. Tapi kalau pencurian sampai batas minimal harus dipotong, baik dia itu sekali itu melakukan berkali-kali misalnya, ya dipotong. Ya. Fa idza zalla rajulun karim fa innahu yajuzu al-'afwa an zallatihi. Seandainya ada seorang yang baik terpeleset, artinya melakukan suatu pelanggaran, fa innahu yajuzul afwa an zallatihi, maka bagi dia itu boleh mendapatkan ampunan di sidang, tapi diampuni, dimaafkan. Fa idza uqiba 'alaiha fa innahu yanbaghi an takuna 'uqubatahu akhaffu min 'uqubati man irtakaba mithla zallatihi. Ya. Seandainya dia harus dihukum, maka boleh pengadilan itu ya menghukum dia lebih ringan daripada orang yang biasanya melakukan hal yang sama. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wan Nasa'i wal Baihaqi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqilu dzawil hayati athratihim illal hudud. Maafkanlah orang-orang yang baik, orang-orang yang karim, soleh, ya. Maafkan dosanya illa al-hudud, kecuali kalau dia itu melakukan pelanggaran hudud. Ai idza zalla rajulun mimman la yu'rafu bisyarri. Maksud hadis itu adalah seandainya ada orang yang melakukan kesalahan, satu kesalahan, dan dia itu terkenal dengan baiknya, tidak terkenal bahwasanya dia itu orang jelek. Au kana ta'ian wa kana hadhihi hiya ula al-khataya, atau orang ini adalah orang yang taat, hanya saja ya ini sekali ini cobone wong iki, fala tu'akhiduhu, maka jangan dihukum orang seperti ini. Nah, itu bedanya antara takzir dengan hudud, ya. Yang kedua, annal hudud la tajuzu fiha asy-syafa'ah, bahwasanya hudud itu tidak boleh ada syafaat. Setelah masalah itu sampai ke mahkamah, ke pengadilan, maka tidak boleh ada syafaat. Jadi kalau hudud itu sudah sampai pengaduannya sampai meja pengadilan, ya, maka tidak boleh ada yang dicabut. Tetap harus disidang. Ya. Bainama ta'azir yajuzu fiha asy-syafa'ah. Sedangkan takzir itu boleh ada syafaat meskipun laporannya sudah sampai meja pengadilan. Kalau masalah hudud belum sampai meja pengadilan, saling memaafkan itu boleh. Misalnya ada orang mencuri, yang dicuri itu banyak, mengharuskan pencurinya dipotong tangan misalnya. Tapi sebelum dilaporkan, akhirnya ada perdamaian antara pencuri dengan yang dicuri, maka nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai pengadilan, nah, tidak boleh dicabut pengaduan itu. Kalau takzir boleh. Yang ketiga, anna man mata bitta'zir fa innahu fihi dhaman. Kalau ada orang yang mati karena dihukum takzir, maka di dalam hukuman itu ada denda atau dhaman. Ya. Faqad arhaba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu imra'atan fakh masad batnahu
fa alqat janinan mayyitan fa hamala diyata janiniha. Bahwasanya Umar itu pernah menakut-nakuti seorang yang sedang hamil. Diweden-wedeni karo Umar sampai keguguran. Mbok diapakno kate jelasno apa diwedeni kaya apa, pokoke diweden-wedeni ya, sampai keguguran. Fahamala diyata janiniha, maka Umar pada saat itu membayar dhaman atau membayar denda karena dia itu menakut-nakuti perempuan itu sampai dia keguguran. Jadi perempuan tadi itu melakukan kesalahan, tapi kesalahannya itu tidak sampai masuk pada bab hudud, ya. Kesalahan wanita itu tidak sampai masuk bab hudud, masih pada tataran bab takzir. Nah, Umar menakut-nakuti perempuan itu sampai keguguran, dan karena itu Umar bertanggung jawab untuk mengganti atau mengganti denda apa yang dia lakukan. Wa qala Abu Hanifah wa Malik al-dhamana. Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki berkata, ya tidak perlu ada dhaman. Li'anna ta'zir wal had fi dzalika sawa. Alasannya Abu Hanifah karena ta'zir dan had itu sama. Ya tidak pernah ada dhaman. Artinya pada poin yang ketiga ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, masih panjang bahasan tentang at-ta'zir ini. Kalau ada yang ditanyakan, Bapak dan hadirin sekalian, silakan. Ada mic 2 di depan sampean. Ada. Belum mic lu. Gak ada. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan sedikit. Sifat takzir. Sifatnya takzir itu qad yakunu bil qawli. Ada kalanya dengan ucapan. Ya, misalnya dengan menghardik orang itu, orang yang berdosa itu mengolok-olok ya, atau memberi peringatan keras. Wa yakunu bil fi'li, ada kalanya takzir itu dengan perbuatan. Hasbama yaqtadhihil hal, sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Misalnya kama yakunu bidzarbi wal habsi wal qaid wan nafi. Ada yang dengan dipukul, ada yang dengan dipenjara, ada yang dengan di tali ya, ada yang dengan diusir. Rawa Abu Dawud annahu utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimukhannatin qad hadzuba yadayhi wa rijlaihi bil hanna. Diriwayatkan dari Abu Dawud bahwasanya ada orang yang dibawa ke hadapan Nabi ya. Orang itu mukhannas. Mukhannas itu waria. Waria ini dibawa ke hadapan Nabi dan kuku-kukunya itu telah kasih apa Pak yang sing warna-warna nak kuku itu? Iya, pokoknya nak kuku itu loh, pacar. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata, "Ma balu hadza?" Iki lapa wong ikon gaware ini? Kenapa orang ini kamu bawa ke depan saya? Faqalu yatashabbahu bin nisa. Rasulullah wong iki mirip-mirip wong wedok. Ya, padahal dia bukan perempuan, tapi macake koyo wong wedok. Nah sekarang kan banyak di Surabaya, Pak ya, semua endel-endel gue. Padahal dijak pelayun yang bau antar melayu nih, tapi macake koyo wong wedok. Itu namanya mukhannaf. Fa amara bihi fa nafa ilal baqi. Karena dia melakukan satu kesalahan, yaitu paesan lanang tapi paesane wong wedok, dihukum sama Nabi. Hukumannya itu adalah
diusir ke satu tempat namanya Al-Baqi. Baqi bukan yang di samping Masjid Nabawi itu, bukan, tapi Baqi daerah di luar Madinah. Faqalu, orang-orang yang membawa waria ini bertanya, ya Rasulullah, hal naqtuluhu, apakah perlu kita bunuh saja waria ini? Lanang macak wedok. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, inni nuhitu an qatlil musallin. Aku iki dilarang membunuh orang yang melakukan sholat. Jadi iki sholat, masih yo lanang nah paisane wedok, tapi dak iku sholat. Aku gak oleh matani wong kaya ngene iki. Ya, Nabi mengatakan itu. Wala yajuzu ta'ziru bihalqil lihya. Hukuman dengan cara menggundul rambut boleh, tapi tidak boleh menghukum orang dengan mencukur jenggotnya. Jenggotnya rambut itu dicukur ya. Cek ketok padang titik. Ya. Gak oleh, kenapa? Karena disunahkan memelihara jenggot itu. Wala bitakhribid ad-dur, tidak boleh dengan merobohkan rumah. Wa qal'il basatin, tidak boleh juga dengan menebangi pohon-pohon yang ada di kebun. Waz-zuru'i wath-thimari wasyajar, tidak boleh juga dengan merusak tanaman-tanaman. Kama la yajuzu bi jad'il anfi, juga tidak boleh takzir itu sampai mencederai al-anf. Al-anf itu adalah hidung. Diiris saya irungi misalnya, nggak boleh. Wala biqatil udhuni aw syafah abil anamil, juga tidak boleh. Takzir itu berupa ini memotong daun telinga. Jika ombo-ombo kupingnya diiris saya, nggak boleh. Aw syafah, lambi ini juga nggak boleh. Kenapa? Li'anna dzalika lam ya'had an ahadin minas sahabah. Jadi sahabat kalau mentakzir orang tidak sampai mencederai atau melukai badan. Karena sifatnya takzir itu adalah memberi rasa jerah sekaligus mendidik. Ya. Nah, okay. Itu barangkali jemaah sekalian. Tadi sudah nyala, berarti sebentar lagi isya. Ya, jadi sekali lagi takzir itu salah satu bentuk hukuman di luar hudud. Ya, takzir itu bentuk hukuman di luar hudud. Ya, jadi sampean misalnya menghukum anak, bal-balan ae, futsal gak mole-mole wis nimbo kono, nimbo gara-gara futsal terus anak sampean, itu namanya takzir. Ya. Futsal iku ana waktune, bal-balan iku ana waktune, mosok magrib cek bal-balan. Ayo nimbo misalnya. Nah, nimbo itu bagian daripada takzir, ya. Sekap nggih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.